Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Malam ini kita ngebahas seri yang berikutnya, ya, Tajridah Syar'i, ya. Nah, sekarang kita ulang lagi review dikit tentang tajir dengan cara surah Al-Fatihah. Begitu, ya. Nah, ini banyak versi nih tentang gimana sih biar Allah tolong kita ketika kita mengamalkan atau membaca surah Al-Fatihah. Begitu. Ya, dasar pertama yang paling rendah adalah 3, ya, melazimkan 3. Bisa 3 naik 7, ya, bisa 7 naik 11, ya, bisa 11 naik 21, bisa 21 naik 41, naik 41 naik 71 naik 100, ya, 100 naik 200, ya, 200 naik 400, 400 yang 700, ya, itu udah oke lah, ya, sampai 1000, ya. Nah, kita dari Suratul Amin, ya, harusnya makainya standar 200, ya, kita turunin jadi semampunya, begitu, ya, biar nggak ngantuk, ya, kalau kita 100 ngantuk, ya, ya, kawan-kawan udah pada ngantuk, ya, jadi kita semampunya, ya, standar itu 200 atau 100, begitu, ya. Banyak banget testimoni tentang ini, ya, tentang Risatul Amin atau juga tentang walawazim kita, ya. Kawan-kawan yang dari nggak kerja ke kerja, ya, asal kita udah baca, ikutan tes, sebar lamaran, begitu, ya, itu nggak sedikit yang Allah mudahkan perkara ketika dia ikutan tes itu, begitu, ya. Testimoni banyak banget, ya, sebanyak ada sekitar berapa testimoni, begitu, ya. Ada yang saking Allah sayangnya baru pengen aja udah ada, kacau, ya. Ya, baru terbersit doang, set ada. Itu kan susah tuh kayak gitu, ya, susah. Teman umroh udah ada, besok ada yang ngasih, nih besok berangkat, nah, susah kan, ya, susah tuh, terbersit doang udah jadi, begitu. Nah, yang kayak gitu bisa dirawat dengan menjauhkan maksiat, ya. Nanti kalau kawan-kawan udah biasa, udah bisa, baru pengen ada, tuh rawat, ya, dengan menjauhkan maksiat, dengan menjaga yang baik, begitu. Makanya lawazimnya dikerjakan, ya. Kita kan ada 2 nih, ada lawazimul sughra, ada lawazimul kubra, ya. Lawazimul sughra itu yang biasa, ya, sama, cuma bedanya 2-nya aja. Yang sughra 8, yang kubra 12, ya. Yang hajat untuk yang sughra 8, untuk yang kubro 20, 40. Karena banyak yang didoakan, ya, banyak yang didoakan, banyak yang diinginkan, ya. Pertama, banyak yang didoakan, kita ngedoain bukan hanya kita doang, anak, istri, ayah, bunda, pak mertua, bu mertua, kawan-kawan, ya, kemudian saudara, adik, kakak, ya, banyak yang kita doakan, begitu. Nah, ketika banyak yang doakan, dalam sholat kita berdoa, berarti jumlah rakaatnya banyak. Contoh, duha misalkan, kita cuma 2, paling doanya untuk orang tua doang. Lo untuk bersyukur belum? Ya, kita bersyukur, ya Allah, hari ini dikasihkan rezeki, dikasihkan anak, dikasihkan istri, ya gak? Ya, dikasihkan bisa makan. Coba orang COVID tuh nggak bisa dikasih garam sama gula, sama aja dia, ya,
agak terasa dia, mati rasanya, ya enggak. Atau maaf, orang yang kena apa namanya tuh, yang kalau tangannya bisa putus tuh, penyakit kusta, ya enggak, dia megang itu nggak terasa, megang nggak terasa, apa rata, apa gerindil, ya enggak, apa lurus, dia nggak terasa dia, ya, nggak terasa dia. Dia bau ya. Pendekar berarti. Iya, pendekar. Ya, begitu. Ya enggak? Ya. Potong nanti. Ya enggak? Ya. Itu namanya nikmat. Atau mata. Kita masih bisa mata. Ya enggak? Ada orang, maaf, ya, matanya sampai nggak bisa lihat. Ya enggak? Itu namanya nikmat. Nah, ketika kita salat duha, bersyukuri Allah, makasih banget. Ada yang maaf, orang tidurnya susah. Tidur aja susah. Banyak. Ya, banyak keluhan anak-anak yang udah kerja nih. Ustaz, aneh tidur setengah 3, Ustaz nggak bisa, Ustaz jam 1. Jam 1 nggak bisa, setengah 3 baru tidur. Ya enggak? Itu penyakit, insomnia. Ya enggak? Ya? Ya enggak? Itu penyakit. Jadi nggak seru gitu loh. Coba kalau misalkan kita normal, jam 9 kita tidur, habis sholat isya nih, kita sholat hajat. Ya enggak? Ya, sekitarlah 20 lah atau 12 lah. Ya enggak? Atau 8 lah. 8, ya enggak? Ya naikin 12. Ya kan? Ya enggak? Atau kalau mau ngebut tiket 20. Ya enggak? Ya kan? 20. Ah, itu selesai jam berapa misalkan? Jam 9 misalkan. Ya enggak? Terus tidur. Ya enggak? Ya, kan seru tuh. Ya enggak? Ya, seru. Enak tidurnya, nikmat. Ya. Mimpi ketemu Rasul, ya enggak, mimpi zikir, ya enggak, ya, mimpi diskusi ilmu, enak tuh begitu tuh, ya enggak, tidurnya aja bawa ilmu, ya enggak, mimpi aja dia kejar-kejar dan kolektor, susah tuh, ya gimana mau nyenyak, ya kan, susah. Nah itu kita syukuri itu dalam sholat. Jadi duha itu bukan sekedar minta rezeki aja. Jadi kasih tuh 2 rakaat khusus untuk syukur. Tujuannya apa? Ya enggak. Lain syakartum la azidannakum. Minta nambah, tapi caranya begitu. Ya enggak. Caranya halus. Caranya halus. Enggak langsung minta enggak. Ya, bersyukur. Ya Allah tambah. Begitu. Ya, enggak minta-minta enggak. Bersyukur aja. Bersyukur, nanti berkat dia paham tuh, itu sih begitu, ya enggak, ya enggak. Nah baru 2 rakaat berikutnya tuh siapa? Ayah bunda kalau masih ada. Ya Allah bagikan rezeki untuk ayah, untuk bunda, begitu kalau masih ada, ya kalau masih ada, begitu, ya enggak, ya. Kalau nggak ada siapa lagi? Wa in ala, ke atas, kakek masih ada nggak? Kagak, ya enggak. Nenek masih ada nggak ada, ya nggak, bertanda, uak masih ada nggak, paman, ya nggak, encang kalau bahasa Betawinya, ya nggak, encing, ya nggak, wain ala, abang, jangan sampai kita kaya sendirian, abang kita miskin, makan miskin, jangan begitu, nggak boleh, kasihan deh lu, nggak boleh, doain, ya nggak bisa ngasih duit nih, ya nggak, ya, kalau misalkan sedekahnya kan latihan kayak saya Al-Jabir kan keren tuh, ya enggak? Set, ya enggak? Keren tuh, ya enggak? Ya, mantep. Nah, nggak bisa kita begitu, ya enggak? Bantu doa. Kita nggak tahu gimana kondisi kakak-kakak kita, ya, abang-abang kita, begitu. Kemudian, wain safulat ke bawah, adik kita, ya. Tapi kalau punya adik nggak sholat ya, Bis? Nggak bisa juga. Masalahnya punya istri, ya enggak, ya kan, ya kan, ya, wain sapulat ke bawah, berarti siapa? Anak, ya enggak. Jangan jadi muda, anak dulu. Ya, anak, doain anak, begitu, ya, istri, anak, begitu, doain, begitu, doain guru-guru. Ya, doain guru-guru kita begitu, ya. Doain juga orang-orang baik, ya. Kenapa? Karena banyak banget Allah kirim
Ya, kenapa? Coba bayangin. Ayat tentang jihad aja. Tentang jihad, perang. Ya. Wajahidu bi amwalikum. Duit. Harta. Ya, bukan wajahidu bi anfusikum wa amwalikum. Kagak, nyawa dulu, kagak belakangan nyawa mah. Duit dulu. Ya enggak? Makanya orang jahat memutuskan kekuatan orang dengan cara memutuskan finansial. Kayak ada satu organisasi, ya enggak? Semua rekening diblokir rekeningnya. Ya. Itu wajahidu bi amwalikum, putus. Matiin dulu. Makanya orang Islam itu cara menyimpan uangnya bukan di bank. Kalau di bank ditutup rekeningnya mati. Islam enggak? Islam itu disarankan untuk nyimpan uangnya di emas. Kalau di emas bisa nggak, Dik? Diblokir emasnya? Kagak. Enggak. Masnya di rumah? Mas batangan. Iya. Iya, mas batangan, bukan mas Anto, mas Parto, atau mas siapa gitu kan. Ya enggak. Jadi ketika diputus kekuatan finansialnya, dia masih ada nih duit. Set belanja, set tuker, set ini, set utuh. Gitu loh. Hah? Ya kena zakat kalau disimpan. Kan disimpan itu kan uang simpanan kan? Itu kan mas batangan. Begitu. Ya. Yang dia dagang kan? Bener dagang dia. Lu tinggal pesan aja. Oh, Mahfudin, iya dagang dia. Mas dagang. Bapak ini Enggak masalah, yang penting kan namanya juga nyamar rezeki. Ya, begitu. Nah, itu apa namanya? Ya, namanya kita bersyukur. Doain A, doain B, doain C. Itu duha. Ya, duha. Abdul langsung doa apa ya? Borongan doa. Setelah doa habisin, langsung doa apa ya? Oh, begini. Teknisnya yang enak di akhir. Ya. Nah, boleh lah, ya. Atau misalkan mau relax, karena yang banyak request kayak orang umroh. Nah, orang umroh kan tulisan tuh banyak tuh. Doa dari incing, doa dari encang, doa dari wa. Ya enggak, request banyak kan? Sampai 7 km kan kertasnya. Ya enggak? Ya enggak. Nah, itu boleh 2 rakaat doa. 2 rakaat doa. Kalau enggak, akhir doa. Kalau enggak kayak tadi 6 doa. Begitu, ya. Kenapa? Semakin banyak doa, semakin bagus. Ingat kaidahnya. Tanya yang ini, kalau saya pulang kan ke Cirebon atau ke daerah kan, itu kan soalnya kan bisa dikosor. Oh iya, kosor jamaah. Kan? Ya. Kosor atau jamaah kan. Nah, lawazimnya gimana itu? Nah, yang lawazimnya itu kalau di kosor dan kosor jamaah nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah. Ya. Ya, nggak itu Lawazimnya dia lagi apa enggak? itu hilang lawazimnya. Hilang yang kalau yang ba'diyah qobliyah hilang. Yang ada hanya duha. Oh gitu. Doa jadi Ya. kosor tapi kawin 16 di 4. Enggak. Tuhan tetap aja banyak juga tuh. Hah? Doha kan di mobil. Ya enggak, kan mobil kan kalau perjalanan kan di mobil bertanda. Cirebon 3 jam 4 jam. 4 jam ke Cirebon, ya enggak. Maksudnya di mobil? Di mobil. Sholat di mobil? Iya, sholat dulu mobil enggak masalah kan, gitu kan. Kan yang penting arah awalnya tuh, ya. Misalkan pas kebetulan istiqbalul qiblah, kiblatnya di sana pas kita jadi penumpang kan. Ya sudah wudu dari rumah atau mau tayamum, ya enggak. Udah. Wassalah sunnatud duhai, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Udah. Nanti rukunya gerakan kepalanya agak mundur, agak dikit. Oh, jadi tetap diraksain. Iya. Sholat tapi Semampunya. Begitu. Sholat apa kayak Begitu.
sholat yang wajibnya Oh, yang penting jangan ringkas, sholat. apalagi sunnah yang banyak. Ya kalau yang Libur jadinya. iya benar nggak salah. Kalau udah kita mengkosor sholat, ya menjamak dan mengkosor, maka ba'diyah dan qobliyah hilang, gugur. Jadi Tuhan tetap. Duanya tetap pertahankan saja, gitu. Kan dua tidak ada kaitannya sama waktunya dia kosor jamak kan, dia kan waktunya beda, Iya. begitu. Ada pendapat boleh dikosor belum berangkat, itu betul atau tidak? Begini, kalau mau dikosor, jadi yang sebenarnya untuk kosor itu masafahnya sampai sekitar 78 atau 80 ya, 80 sekian kilo, begitu. Ya, itu boleh dikosor, begitu. Ya, nah yang agak aman adalah ambil hadis yang boleh menjamak sholat. Jadi kalau belum berangkat, ya kan kalau di kita fikih Syafi'i itu jamak kosor di perjalanan, gitu loh, di perjalanan, bukan di rumah, nggak boleh di rumah, gitu, ya, nggak boleh di rumah. Terus bagaimana kalau kita di jalanan nggak jelas, maksudnya mau berangkat jam berapa, berangkat jam berapanya itu mobil kadang-kadang kita tungguin namanya bis, kadang-kadang bisnya nggak jelas, atau si kereta api nanggung, paham nggak nanggung? Oh, Ya, agak. Jam kantor gitu ya. Nanggung. Nanggung. Kalau kita sholat di sono, Mau maghrib ya. iya, mau sholat di sono bisa gimana, gitu kan? Jadi gimana? Agak. Nah itu kalau mau start di rumah bukan di kosor, tapi di jamak, Di Jemaah boleh. di jamak aja. Nggak boleh Ya. dikosor, jamak kosor. Nggak boleh kosor, nggak boleh. Kenapa? Karena begini, ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Rasul menjamak sholat, begitu, bila udhrin, tanpa ada uzur. Nah kita pakai itu, ya, kita pakai itu. Jadi tidak menyalahi, Jadi di kosong nggak boleh, tapi jamaah boleh. jamak boleh, gitu, ya. Kosong digabung jamak di sini nih, di apa? Jamak digabung, Oh, di tarik waktunya ke depan, Ke depan apa ke belakang. Oh iya, takdim. begitu, ya. Jamak takdim, jamak takhir. Nah kalau Tapi kosor jumlahnya itu nggak berubah, kan? nggak berubah. Kalau kosong baru berubah. Nah berubah. Kalau kosor dua-dua, Oh, boleh jadi. Ya. begitu, ya. Kita ambil mazhab yang itu, ya, Tapi, ya. Jadi kalau apa namanya itu istilahnya itu hadisnya tentang Nabi menjamak sholat, ya enggak? Itu di kitab Syafi'i juga diterangkan, di Bulughul Maram juga ada, begitu, ya. Jadi Nabi menjamak sholat tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Kan kalau kita di mazhab Syafi'i ini ada 3 tentang jamak, ya. Yang pertama bepergian, kalau boleh menjamak sholat. Jamak cara sholatnya bisa kosor, bisa jamak, ya. Yang kedua sakit, ya kemarin covid kan lo, lo boleh jamak lo. Aduh, nggak tahu. Wah, tapi lu kayak pakai APD mau mati. oh ya, yang pakai apa itu boleh ya? Pokoknya yang jelas orang sakit. Ya, gua nggak tahu penyakit susah lah sholat apa kira. Orang sakit apa deh mah? Orang sehat APD mah. Yang jelas begini. Orang sakit ya, bukan sakit pano ya. Bukan. Ya enggak. Ntar jangan-jangan, wah Ustaz, aneh sakit Ustaz apaan? Gitu nyamuk. Wah, nggak bilang, itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Dia, itu nggak bisa. Nggak bisa deh. Korengan. Waduh, satu korengan. Nggak bisa. Yang jelas sih sakit. Sakitnya yang apa namanya secara zohir memang kayak misalkan kita demam. Demam kan agak susah kita sholat. Dingin masalah kena air. Ya enggak, ya kan kalau kita Tayamum bisa juga kosong ya. bukan menjamak, ya, menjamak, Oh, menjamak. boleh sakit ya. Sakit boleh, ya. Terus Yang ketiga hujan. Hujan. Tapi bukan rintik, hujan deras. Yang ini banjir lagi. apa hubungannya? Tenggelam. Hujan itu ada hadisnya. Hadis yang menerangkan bahwa kita boleh menjamak sholat ketika hujan. Sebentar, Iya. menjamak doang atau bisa jamak kosor? Nah, ini kalau bepergian itu bisa dijamak kosor, Iya. tapi kalau yang sakit jamak saja, Mantap. ya, begitu. Tapi kalau nanti kondisinya juga, kalau kondisi masih udah parah banget bisa dia kosor, Oh, boleh begitu, juga. ya.
Tapi ulama banyak bilang hanya menjamak saja, ya. Begitu. Tapi kalau udah kondisinya Senin Kamis susah dia itu kiamat udah janjian 4 mati nih, udah kasih 2 gitu loh. Ya enggak ya? Kenapa sudah enggak ada? Ya, udah susah. Nah, kemudian kalau yang hujan itu dia kenapa sih? Mungkin kalau di Arab nggak kebayang ya. Indonesia kebayang tuh. Kenapa? Kalau Indonesia hujan besar banget, hujan banjir. Jadi kalau udah di jamak, ya, dia banjir, dia mau sholat di mana? Kalau belum jamak, dia sholat zuhur nih. Kayak kemarin Kalimantan 10 hari. Cuma 1 hari 2 hari tuh, 10 hari. Banjir selangit-langit, serumah, 10 hari. Berarti kan berapa kalau sholat tuh? 5 kali 10, 50 waktu sholat tuh. Kan kebayang kita. Kalau kita baru habis sholat zuhur, banjir. Asar di mana? Di perahu. Begitu. Ya enggak? Kalau ada perahu, kalau ada perahunya. Ya enggak? Ya itulah butuhnya ilmu. Gitu. Jadi kalau udah tahu daerah kita banjir, udah, lu sholat jamaah aja langsung. Allahu Akbar, hujan, banjir sih. Gitu loh. Enggak banjir, enggak jadi semua. Enggak juga, yang penting hujan. Selagi masih, jadi gini, jamaknya sah selagi pas lu sholat masih hujan. Oh, gerimis enggak bisa ya? Enggak bisa enggak. Kalau hujan berlaku, Berlaku, enggak. Hujan dan bencana kali. Ya, pas hujan, Yang penting hujan. pas rakaat pas asar kan sholat zuhur tuh 4 ya enggak, pas zuhurnya masih hujan, asarnya waktu kedua berhenti hujannya, batal. Oh gitu. Jadi ya, Ulang lagi asalnya. bentar di sana di asar Iya, asarnya. enggak gagal karena hujan berhenti. Jadi ketika sholat harus Udah terlanjur sholat. sholatnya harus kondisi selesai itu masih hujan. Jadi gugur yang asarnya. Zuhurnya walaupun niat jamak tetap sah. Begitu. Tetap sah. Iya, yang zuhur tetap sah. Asar ntar. Oh, meskipun kita udah Niat jamak. niat. Iya, udah niat. Iya, Oh, begitu. Pejabat akhir gimana nih? Kenapa? Kok niatannya apa aja? Hujan nih. Pas serda. Oh iya. Enggak lah. Kok bisa? Itu maju ke depan. Takdim itu. Takdim. Udah pasti yang hujan ngelewatin ya. Kalau misalkan hujan nih, itu mati itu tidur ntar jamak nggak bisa itu. Kenapa? Males lu. Itu malas. Syaratnya adalah ketika kita Nggak bisa. Kan bisa di ini ya. ya nggak bisa. Kenapa? Syaratnya adalah ketika kita sholat dua jenis sholat tadi atau 2 waktu sholat tadi hujan masih. Kalau kita ntar lagi sholatnya ntar masih hujan ntar, gitu kan? Nah, enggak. Ntar kalau 3 menit kemudian mati berhenti, ya enggak? Ya begitu. Hanya 3 yang boleh jamak, begitu loh. Terus bagaimana tadi pepergian tadi kan? Ya enggak, pepergian. Karena ada begini, ada kalau di Ashabus Syafi atau yang kita belajar di Syafi atau di yang lain-lain, ya itu kan bepergian dulu baru dijamak di perjalanan, ya. Misalkan kita pergi ini ke Bandung, ya enggak, pergi aja dulu, berangkat aja dulu, harus sampai di tengah jalan sholat, begitu. Berapa kilometer tadi? 80. 87 atau berapa kan adalah 8 sekian gitu loh, Di atas ya. 80. Atau Gitu. udah beda ini udah boleh bisa tuh. Nah, ada juga mazhab lain yang menganggap hitungannya adalah di akhir batas kota plus 5 kilo. Ke Tangerang gitu ya. Plus 5 kilo. Enggak. Akhir batas kota plus 5 kilo. Akhir batas kota ditambah 5 kilo lagi. Iya. Jadi kalau misal iya itu ada misal begitu. Contoh misalkan Berarti nggak dihitung kilo ya. dia nggak ngitung ya, dia nggak ngitung itu. Ya, batas kota. Plus Begitu. 5. Plus 5. Begitu. Nah, gua ngebayang ketika dia itu gini. Kita kan kalau kita pergi haji ya, itu kan jamaah semua tuh. Iya. Jamaah semua tuh. Padahal jarak antara Mina ya dengan Mekah itu nggak jauh-jauh banget. Iya. Ya iya. Nggak sampai berapa kilo lah. Iya kan? Kalau kita ngikutin yang itu tirai hijau, jalan kaki nggak?
Jalan kaki. Dari Mina ke Haram Enggak. pakai mobil ya. Mobil lah jauh, lumayan muter-muter. Iya, kalau Ada sih main jalan kaki. Pak Aher dulu pernah haji Iya. ya. Itu kalau hijau itu hijau itu saya berapa kali haji itu yang hijau itu kita lewatin itu nggak jauh dari Haram. Berapa kilo? Sekitar 2 sampai antara 2 itu kan 2 kilo sekitar 4-5 kilo lah 4-5 kiloan lah Mungkin sekitar 4 Ya. kiloan sih bisa. ya gitu. Nah itu kita prosesi haji itu kan semuanya jamak, Iya. semuanya jamak, Iya sih di Jawa ada. semuanya jamak. Nah itulah yang mengatakan bahwa batas kota plus 5 Oh, dari situ. dari situ Patokan bisa. Ini bukan patokan batas kampung ya. batas kota. Nah, batasnya ke sini. Kalau batas kota batas kampung nanti susah. Itu tuh kita kaum itu kalender. Ini jamak enggak. Enak aja. Kota gua. Nggak pernah ada yang ngatain gitu. Pokoknya kata Di selatan kata Iya, batas Kan kota. satu kampung lah katanya gua. Beda provinsi Enggak. lah ya anggap saja berarti. Iya, Kan ya. berprovinsi. Ya. Jawa Barat, Papua. Jawa Barat misalkan begitu ya. Itu pun Nah, ini kenapa berarti? itu istilahnya tadi itu ngeliatin tadi itu faktornya adalah dari Mekah ke Mina proses haji. Nah, Sebenarnya Pak, misalnya kita kan pulang dari Bandung, di zamannya jamaah tahir di rumah, boleh nggak? begini. Ada yang mengatakan Sini. banyak ulama yang memberikan bahwa jamak itu adalah di perjalanan. Kalau udah nyampe bukan jalan lagi namanya. luar biasa. Gitu loh. Ini kan nyampe rumah. Kalau Makanya- disiasatkan misalnya ke musola dulu dekat rumah, bisa kan? Boleh. Nah, yang jelas belum nyampe rumah. Boleh. Misalkan Ah, di rumah bisa aja, Pak. Iya iya. Iya kan? Rumah. Apa dipanggil doang? Depan pagar. Ya, ya. Gitu ya. bensin. Ya. Yang jelas dia belum nyampe rumah. Niat Begitu. Niat banget itu. Ya. Yang jelas begitu. Pastinya apa aku? Ya. Yang jelas seperti itu. Ya. Jadi gimana kalau misalkan sebelum berangkat jama ataupun nyampe juga jama misalkan. Tapi kita ambil yang tadi aja, yang yang umum, ya. Yang amah itu adalah pokoknya sebelum nyampe di rumah geser dulu, set, gitu loh, ya, begitu, ya, sampai dulu baru ini, begitu. Atau sebelum berangkat dulu bertanda, baru sholat, ya, enggak begitu, ya. Terus bagaimana kalau sholat di stasiun kereta api? Kan belum berangkat, masih di Jakarta. Iya boleh, stasiun kereta api. Ya, walaupun masih di dalam kota. Iya, boleh kalau keluar dari rumah kan judulnya. Tapi belum nyampe batas kota juga, belum nyampe 87. Pakai hitungan batas kota itu kan. Begitu. Yang umum. Ya, kalau Dulu. kita mau berangkat itu kan naik kereta api nih. Kalau kita naik di kereta api kadang-kadang nggak ada air, wudunya susah, tayamumnya susah, tempat duduknya juga belum tersuci, gitu kan? Ya enggak, itu dilema tuh, dilema. Ini mau jamak di masjidnya stasiun, ya enggak? Atau mau, Tujuan dulu gitu. ya enggak? Yang saya alami yang berangkat biasanya sebelum asar Hmm. atau pas beberapa menit setelah asar. Nah itu kan nggak keburu mau sholat, nyampe ke sini maghrib atau isya di rumah itu. Naik kereta api. Nah, itu kan kalau kayak gitu kan berarti sholatnya di kereta api. Kalau asarnya. Bisa di kereta. Iya. Oh, nggak mau ya. Kalau ada keburu gitu. Iya, kalau misalkan mau jamak kan tuh itu kan harusnya enaknya di jamak. Iya, itu makanya bisa asar ke maghrib. Enggak, maksudnya bukan asar ke maghrib. Zuhur asarnya tadi. Yang ditariknya. Ya enggak? Zuhur asar tadi kalau kita belum berangkatnya belum asar. Iya dong, masih zuhur kan? Ya enggak? Terus kalau kita sampainya isya misalkan. Terakhir aja.
Itu yang terakhir yang di sana, yang berangkatnya ini asarnya ini, maksudnya itu loh, ya. Jangan, nggak bisa. Nah kalau ya nggak, Jangan berarti. jangan, begitu ya kan. Nah tariklah asar, zuhur dan asar tarik aja, gitu ya. Kalau untuk tadi itulah pentingnya itu dulu ngerti hadis tadi itu. Hadis tentang boleh menjamak, ya. Imam Syafi'i tidak pakai, ya. Tidak pakai dia. Dia tidak yang pakai boleh menjamak tanpa sebab. Kita nggak boleh. Kita kan hanya 3 tadi. Oh iya. Kita Yang utamanya ya. iya kita Yang boleh. Syafi'i, yang 3 itu. Iya yang 3 itu yang Yang Syafi'i. iya. Nah, terus Nah, ada juga mazhab yang seberang, tetangga, ya enggak. Itu boleh menjamak tanpa sebab. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Gitu. Sahih. jadi gimana yang kedua ini? Gini, Yang tanpa sebab ini. yang tanpa sebab itu tadi, misalkan kalau kita bisa pakai hadis tadi, ya di kondisi kayak dia tuh. Yang tanpa sebab. Iya. Tapi jangan kosor. Oh iya. Misalkan kita di stasiun nih, ya enggak. Stasiun atau kita di akhir tadi mau berangkat, ya enggak. Itu pakai itu. Boleh. Gitu. Karena ada hadisnya. Walaupun bisa bilang kagak gitu loh. Gitu loh, ya. Itu ada syarat kilometernya juga nggak yang tanpa sebab? Tidak. Tidak ada. Dia tidak sebab. Nggak dibaca ya. Jadi gini, dia menjamak itu pertama karena ada mungkin sibuk atau bagaimana, misalkan, ya enggak. Atau mungkin macet bisa guys ya. Macet di jalan ya. Oh iya. Kadang-kadang tuh Macet di jalan, yang juga kadang-kadang. Iya tuh. Sering tuh. iya banyak emang kendalanya. Macet mau sholat bagaimana, ya enggak, Udah pulang ya, lewat Isya. ya enggak, Udah pulang setengah. begitu, ya. Itu Boleh itu tanpa sebab berarti. itu kalau pakai mazhab tetangga, dia nggak bolehin. Ya tapi kita boleh nggak pakai margin tetangga itu? Kalau ke kondisi yang kalau cuma macet doang, kita nggak perlu lah geser aja ke masjid. Ya, sebentar juga ini Ya. boleh nggak? Itu kan ada beberapa mazhab gitu ya. Kan itu semuanya ada yang beda, ada yang sama gitu. Iya. Boleh nggak kita pakai keempat mazhab itu? Begini, Misalnya untuk nggak kayak gini. bersentuhan dengan perempuan pakai hambali misalnya. Gini, jadi talfik itu dibolehkan untuk kutip di saat-saat tertentu. Misalkan kita haji, kita nggak mungkin tawaf nggak nyentuh orang. Kita udah nggak nyentuh kan karena terbuka kan, terbuka, Iya. gitu loh ya. Tangan ini terbuka, jadi gini ini terbuka. Nih, ini nih segini nih kosong nih, nggak ada jagaan. Kulitnya kosong. Ini tertutup, tapi ini terbuka. Nempel. Lewat gitu ada gadis cantik lewat kena wajahnya, set. Kena. Pasti kena. Dia kan begini, maaf. Yang oke, katanya kan dia kan kalau wanita itu kan dia pakai sarung tangan misalkan. Kan di antara yang agak ngebedakan tawaf dengan yang lain adalah tawaf terbuka wajah. Terbuka wajah. Ya. Terbuka wajah. Tawaf. Jadi kemungkinan untuk kena orang tinggi nggak? Tinggi, orang banyak banget. Apalagi kayak gitu disedeskan. Iya, disesuaikan. Belum lagi maaf ada mereka yang nggak pakai sarung tangan. Misalkan putri-putri nggak pakai sarung tangan. Ya enggak. Pasti batalnya susah. Kalau kita pakai sapi, nggak selesai kita tawaf. Wudhu lagi bolak-balik aja. Bolak-balik aja. Itu kalau dia dari awal lagi bisa tahu ya. Hah? Dari awal lagi yang lanjutin bisa jadi Terus ya. Iya, kalau misalkan begini, kan misalkan dia ini bedanya sholat dengan tawaf. Tawaf kita 1, 2, 3 kali putaran, dut, misalkan kentut, misalkan, ya enggak, ya, atau mau buang air kecil lah, batal. Itu yang diulang, yang batal tadi itu 3 kita ulang, karena belum selesai kan 3-nya, ya enggak, ya tengah 3 nih, ya enggak, 3 kita ulang, yang 1, 2 tuh nggak diulang. Iya, tinggal nerusin aja. Yang nerusin. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, enggak, cuma 7 doang. Ya, gitu loh. makin banyak itu. Kagak, cuma 7 doang ya. Nah, itu beda dengan sholat. Sholat rakaat ketiga, dut. Nah, udah nggak bisa dong. Gue tuh 3 dong, udah dulu dong, gue nggak bisa. Nggak bisa. Modus. Apalagi itu sama dengan orang head.
orang itu puasa. Ya. Oh iya tuh puasa bener Pak. Oh, puasa itu banyak kawan-kawan kita yang putri bilang, Ustaz, aneh kemarin udah apa namanya? Kan biasanya ada ceramah tuh. Ya enggak? Ceramah yang mau buka. Oh iya. Ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Nanti sedetik lagi tuh kan. Ya kan itu kan udah antara Mau azan lah ya. mau azan, tipis banget itu. Ya enggak? Antara mau azan sama si ceramah tadi itu kan, sama head. Keluar Ustaz headset. Gimana Ustaz? Batal nggak puasanya? Batal. Pulang nggak? Pulang. Ini nggak bisa kayak kentut. Itu kan udah tinggal berapa detik lagi kan? Tahan gitu. Kalau head nggak bisa. Nggak bisa, otomatis. Mau head tahan dulu. Terus deh. Sehingga kalau itu kan bisa tuh ya. Sekaligus saya ragu kalau sholat Eh. terus itu perut itu nggak kuat mau kentut itu batal apa enggak? Gini, batal itu ketika kita tidak khusyuk dan semuanya konsentrasi hilang. Ya kadang di rakaat terakhir tiba-tiba Iya, pengen kentut. kentut. Jadi ini kan udah bilang gini. Nggak bisa ditahan gitu. Jadi lagi tengah-tengah sholat Apalagi kalau imam kan. mau kentut gitu. Kalau bisa ditahan, kalau begini, ditahan itu kalau nggak keluar, kalau nggak ada masalah, nggak masalah. Oh iya, tapi nggak keluar tapi Gitu. rasanya Iya, iya, keluar. begitu. Tapi emang bener Ya. kata ini artinya tetap sholat jadi kerakus ya kan. Ya, gini Ya, kan. pasti Ada yang masih bisa sholat kadarnya, ada yang sudah tidak bisa khusyuk sama sekali karena kondisinya udah parah banget. Kalau masih level 1 level 2 itu nggak masalah. Nah, maksudnya kita nahan sholat, nahan buang air nih, ya enggak? Ya masih ketahan lah. Tapi kalau level 4 atau level 5, ada kacau tuh. Ya, Batalin aja. hah? Batalin aja kalau Batalin aja udah nyampe level begitu. Udah Keringet lah ya. Udah keluar keringet. udah parah lah begitu. Kan udah tahu kan level-levelnya kan? Bukan Ah, bukan biru gitu. ya kan? biru. Itu nggak seru. Ah juga itu. Itu nggak seru ya. Terutama kalau sholat sendirian. Ya kalau misalkan Jumat agak berat memang. Tahanlah semaksimal mungkin. Kalau Jumat nggak bisa sendirian. Ya, Jadi tahan aja ya. tahan saja kalau Keluar Jumat. nggak Yang batal penting ya? nggak keluar. Dia bunyi itu nggak benar batal. Enggak, bunyi perut tuh nggak batal. Yang jadi batal itu yang keluar itu. Iya, Ya itu ragu. Pampet. Batal apakah enggak? enggak. Kalau dia bunyi di dalam nggak ada, ini dalam nggak ada masalah. Oh dia dari bawah, Ada ngemas juga batal. tuh pas ditayat pas Gitu. Yang Jumat yang agak parah. Ya kalau sholat zuhur bisa diulang. Ya enggak, ya alias kita batal kita sholat lagi. Kalau Jumat kan, Jumat jadi sholat zuhur nggak seru. Berjamaah ya. Iya, jadi sholat dulu kan. Iya kalau batal. Suruh imam Jadi- sholat lagi. Ya kan? Jadi Kalau masbuk Jumat ketinggalan 1 rakaat itu Nambah. tetap kita nambah 2 rakaat kan? Enggak. Nambah sisanya. ambil Kan? sisanya. Bukan zuhur kan? Oh kok? Bukan 4 kan? Kan kalau ketinggalan 1 rakaat. Terus kita kan 1 Ya, kayak- rakaat Iya. udah Kayak selesai. dulu aja. Kita baru masuk kayak gitu kan. Nah, itu Ngikut khutbah berarti gitu ya. kan kita masbuk kan? Ketinggalannya berarti 1 rakaat lagi kan? Udah selesai ini saya nambah 1 lagi kan? Itu enggak? Gini, Pokoknya ketinggalan 1 rakaat aja dari imam, dari jamaah. dia ada, aku agak lupa dikit ya, nanti kita latihan lagi kitabnya ya. Dia ada yang nawa bila sholah bila nawa di Jumat, itu bedanya gitu. Nawa bila sholah, dia niat tapi sholatnya enggak, itu loh. Atau nawa bila sholah, dia sholatnya Jumat, niatnya Jumat, tapi sholatnya jadi zuhur karena tadi terlambat tadi tuh, gitu loh Berarti nomor 3 dong. ya, Aneh. Lihatin orang sofa gitu. Sunat. Nah, sebentar, nanti aku cek lagi, aku agak lupa dikit ya, ya gak? Tapi itu yang diantara yang aku ingat gitu ya, ada istilah ya, sholah bila nawa ya, nawa bila sholah. Nah, diantara itu tuh diantara dua apa namanya, ada game itu terkait dengan Jumat, gitu loh. Jadi oh iya, kalau misalkan masih 1 rakaat itu nambah 1.
Kalau nambah 1. Kalau ada atahiyat, Iya, atahiyat nambah 4. Oh, Ingat paham. pulang nggak? Iya, paham. Ingat pulang. Itu udah terakhir. Paling nggak bego assalamualaikum juga. Jujur. Iya, iya. Rokaat itu Pernah kan. kejadian kayak gitu. Mama, lu orang udah bubar kita masih 4. Mendingan gak usah sholat, kabur. Nanti rumah. Aduh, ya. Kadang-kadang begitu. Mendingan 1 rakaat gue masih nih, nambah 1 lagi nggak apa-apa gitu. Gitu. Malu lah. Ini sholat Ya. apaan, Bang? Nanti ikut hayang juga. Salam. Ya. Ini ya. Itu ada seperti tadi, ya. Jadi nama bila dia sholatnya Jumat, tapi kerjanya zuhur, begitu, ya. Atau apa tadi apa namanya, nama bila sholat. Jadi dia niatnya sholat niat apa? Nama bila jadi niatnya zuhur tapi apa ya? Pokoknya itulah gitu ya. Kerjaan Jumat gitu. Iya, gitu kan. Kayak gitu. Di Jumat kan waktunya waktu zuhur. Begitu. Ya, kan. Jadi sholat zuhur nggak ada kan? Nggak ada sholat Jumat. Kecuali yang terlambat tadi. Yang terlambat tadi kan dia nawa ya bila sholat. Dia sholatnya kan Jumat. Kerjakannya zuhur. Karena dia lewat posisinya adalah di tahiyat. Begitu. Kayak gitu. Yang mengenai itu Pis, yang pakai jamak Pis, apa itu kayak apa namanya, kayak pengantin tuh untuk yang perempuan. Kata bisa di jamak Pis. Sebenarnya sih kalau secara kaidah Syafi'i itu kan 3. Ini kaidah asal nih. Kaidah asal kita pegang nih, ya. Ya. Pertama bepergian. Kedua sakit. Ketiga ya enggak hujan. Nikah itu bukan hujan. Dihujanin tapi enggak. Iya. Bentar lagi ngerti. Berarti nggak boleh. Nah, kita dalam mazhab Syafi'i Acak-acak lagi nanti wudunya. ya makanya sebelum rias harus berwudu. Atau kalau di Batam Dengan wudu dulu ya. Berwudu. Jadi begini, maksudnya udah kan itu kan ada makanya ngambil waktu acaranya itu kan macam itu gimana Pis? kalau Maksudnya dia acaranya ini jam 7 nih. Jam 8 lah ya tadi. Itu subuh mereka udah dirias. Sebelum Jam subuh. enggak sebelum subuh bahkan jam 4 udah dirias. Lama ngeliat wanita. Ya sampai zuhur kan acaranya. Kadang-kadang ya itu kalau di rumah. kalau zuhur masih lumayan, tapi yang agak-agak krusial kalau di hotel atau di gedung untuk acara yang maghrib. Iya. Ya misalkan acaranya jam 7 sampai 9, jam 19 sampai jam 21 di gedung. Oh, di gedung enak emang enggak kali masih. Ntar kan si berarti kan maghrib tuh. Itu kan Itu udah rias di mari. ya kan dia udah di rias di maghrib. Nah, terus Ya enggak. Itu kan mungkin riasnya habis asar. Kan lama tuh katanya. Iya. Ya enggak. Ya. terus jadi gimana? Gimana? Nah, kalau kita mazhabin tadi Syafi'i itu 3 nggak bisa kita. Nggak masuk. Jadi tetap nggak bisa. Nggak masuk. Ya. Kalau mau pakai mazhab yang tadi tuh, yang tidak dia pakai sebab, ya enggak, pakai tetangga, ya enggak. Tangga boleh nggak? Maksud tetangga boleh, tapi di jama, tidak dikosor, tidak dikosor, gitu. Ya, tidak dikosor, gitu. Ya, yang jelas itu ujian. Tapi Ya. ini tadi yang head tadi ya, kalau untuk haji kan bisa disuntik gitu. Oh, untuk head, ya. Iya, gimana kalau untuk Ramadan disuntik juga boleh nggak? Begini, kalau Ramadan itu kan udah ada ayatnya, ayam ma'dudat. Iya udah jelas. Ya agak, ya. Bisa lihat di hari lain. Yaumul akhir, apa sih apa ayat itu? Ya enggak. Kalau ini berarti nanti dibayar di hari yang Hari lain. ya ukhra atau apa gitu kan? Ya agak. Nah, bertanda kalau ayatnya begitu nggak bisa. Ayatnya kenapa? Ayatnya menyebutkan bahwa lu bayar nanti di hari yang ya agak, ya di hari berikutnya, gitu loh. Haji Ya. tahun depannya. Kalau haji masalahnya kan nggak bisa jarak. Dia pertama Rentannya jauh ya. ongkosnya mahal. Ya,
Yang kedua, waktunya terbatas. Tertentu ya itu. Ini nggak bisa, besok aneh bulan Safar mau haji, nggak bisa. Bisa bukan bulannya. Oh aneh Ramadan mau haji, nggak bisa. Ente bisa umroh. Enggak, soalnya gini, saya tuh pernah dengar ya, orang membicarakan pada sholat. Ada yang memboleh, ada yang tidak. Yang membolehkan itu dia dasarnya adalah sama-sama rukun Islam katanya. Kenapa puasa boleh dikodok, sholat enggak? Sama-sama rukun Islam. Nah, karena ke haji itu kan juga rukun Islam gitu ya. Kenapa di haji boleh disuntik misalnya? Puasa tidak, sama-sama menjalankan rukun Islam. Beda tadi. Pertamanya waktunya. Ada ayat juga. Ya, kalau Ramadan tuh ada ayatnya bahwa lu harus bayar ntar setelah Ramadan. Bisa ditukar. Gitu loh. Kalau haji Ya. nggak bisa. Ayamul ukhra. Ya, ayamul ukhra. Ntar ayatnya begitu. Kalau haji dia waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Kalau umroh, Umroh ya masih waktunya masih panjang lah. ini kan kejadian waktu saya umroh kan, perempuan Head. dia mau berangkat, nggak sampai sana, head. Nah, selesai. Batal semula. Iya udah. Yang kan Iya. seminggu itu hilang. Jadi Hilang. Itu gimana kejadiannya? Ya udah. Berarti ntar hilang. Kalau disuntik supaya jangan, boleh? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Mending suntik dulu ya. Itu tuh. Supaya jangan. Udah begitu Iya. kasusnya ingin diwakilin nih bisa. Dibadalin nih. Iya dibadalin tapi nggak seru aja udah di sono kok. Nggak seru aja. Kita di Jadi boleh sono. ya suntik ya, dalam Tapi keadaan bisa kan di Boleh umroh sama haji. Kenapa? Jaraknya jauh. Yang pertama angkanya besar. Dia bukan dari sini ke Ramangun. mahal. Tapi kalau Kalau Ramangun kayak gitu emang nggak ada ya masalah itu ya. nggak ada. Nggak ada yang mau dibuat-buat ya. Begitu. Itu istimewa aja barangkali. Ijtihad. Ya, ijtihad. Ijtihad. Ya. Jadi apa namanya? Kalau ngelihat dari haji tentang untuk nunda haid gitu loh. Karena pertama tuh haji itu bayarnya besar. Terus waktunya mepet sedikit ya. Cuma Zulhijjah doang. Zulhijjah doang, nggak ada bulan lain. Nggak ada bulan lain. Sekali. Zulhijjah doang. Kemudian tempatnya di sana. Di Mekah pula. Di Mekah pula. Biayanya mahal. Biayanya mahal. Kalau kita nggak pakai suntik haid sampai haji pasti haji kena haid. Assalamualaikum gitu ya. Kata Piki, udah ntar ulang tahun depan. Iya Pikinya ulang tahun depan, duitnya. Kuotanya. Wah, kuota lagi lebih mahal. Ya, karena ada kuotanya udah tahun depan susah. Uang juga susah juga, makanya suntik. Gitu loh. Biar ketika Itu haji, Zulhijjahnya boleh ya. iyalah. Bedanya ya. Iya. Itu kan Yang penting Zulhijjah pasti iya, pasti ada kaidahnya gitu. Itu kalau Ya. yang tadi itu yang mengganti sholat itu boleh, mengkodok sholat itu boleh gitu. Mengkodok sholat. Iya. Kalau mengkodok sholat boleh. Kenapa? Pertama, jadi gini, ada walaupun hadisnya nggak begitu sahih ya. Ada ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ibu saya wafat, gitu loh. Terus belum sholat. Apa kata Rasul? Sholat anhu waliyu. Sholatlah keluarga si ibu tadi. Berarti lu anaknya harus sholat. Yang ibu lu belum sholat. Itu orang lain loh sholatnya. Mengatasnamakan ibunya gitu. Iya, itu kan padahal itu orang lain. Bener dong, kan udah mati. Ya, udah wafat. Ya enggak? Tuh depan ada kayak gitu mungkin bingung. Ya kan? Itu kan udah wafat. Ya enggak? Nah, yang apalagi yang hidup, paham enggak? Ya kan, apalagi yang hidup kan sholaan waliyu. Ya. Terus hukumnya berdosa juga kalau misalnya kodok. Kenapa? Ya karena apa? Meninggalkan gitu. Iya, begini. Kalau misalkan kita kodok, ya misalkan kita, ya itu kan tadi untuk lain kan. Nah itu kan Rasul bilang sholat waliyu, maka kamu sebagai walinya ya sholat pada waktu yang ibumu tidak itu selesai dong, nggak ada cash, ya enggak. Nah perkaranya kalau kita sholat kodok kita, misalkan besok nih subuh, sial nih, kalau nggak kuat iman, ya enggak, ya enggak, bangun set, waduh jam 6 sedangkan suruknya jam 5.51. Ya enggak? Oh berarti jam setengah 6 jam 5 seperempat ini Masih bisa subuh. Sudah habis ya waktunya. Hah? Subuhnya, kalau udah subuh. Kalau subuh habis.
Suruk Berarti habis. jam 6 orang Sekarang nih jam 6, jam 5.51 suruk. Suruknya 251. Iya. 5.52 udah lewat. Udah habis itu waktunya. Habis waktunya. Kodok berarti. Nah, itu gimana? Kalau kodok itu kita kodok ya kan sholatnya sama, cuma niatnya doang. Ya. Bedanya adaan tepat. Istilahnya gini, kalau kita cicilan debt collector nih, ya enggak, kita punya cicilan miliar. kita punya cicilan hutang di bank atau di kredit card, ya enggak, itu tepat waktu, kagak kena penalti. Tapi kalau waktunya lewat, kena penalti. Tapi tetap nggak diterima. Diterima nggak? Diterima. Namanya ya terima kasih. Diterima sama perusahaan. Diterima. Cuma kena penalti. Nah, Karena lewat waktunya. Kalau di bank itu kan kena bunga. Nah, kalau di sholat, kalau Nggak dosa. Kena dosa. Mana saya? Jadi penaltinya itu dosa. Iya. Nanti tapi jadi dosanya adalah karena kita takhir sholat. Sholat di luar waktunya. Kharijul waqt. Kan nggak sengaja. Ya nggak bisa begitu dong, udah tahu kan waktunya. Kita inna sholata kita mau kuta alamina kita mau kuta. Udah kasih tahu. Berarti ini jam 4 sekian itu subuh jam 5.51 suruk. Udah tahu tuh waktunya. Berarti siap-siap dong. Jangan langgar. walaupun jam 5.45 udah terang benderang masih bisa subuh tuh. Masih bisa. Itu kan 51 di situ. Jadi tapi gerak terus ya, jangan lupa tokan itu. Ntar besok bisa jadi besok 05.20 udah suruk. Iya. Makanya kan tergantung dari subuhnya jam berapa gitu kan. Iya, gitu. Latihan Subuhnya agak siang sekarang ya? agak mundur dikit. Gitu. Kemarin kan sempat jam 04, 02, 04, 05 ya. Itu dia semakin dia maju. Waktunya Dulu maju pernah subuh gabungan juga. Subuh gabungan sama Juhur. Waduh, Iya ini. sama Juha. Ya. Ya itu tadi misalnya ada orang misalnya kita harusnya maghrib atau asar tuh bisa di jalan, cuman karena macet apa ya, tahu-tahu ya yang di rumah udah maghrib gitu. Itu di pondok itu bisa ya. Kalau bisa sih bisa. Tapi berdosa. Karena sholat keluar waktunya. Misalkan tadi macet tadi susah kita. iya, tetap nggak masalah, tapi itu lebih baik gitu. Lebih baik Sholat di mobil gitu ya. lebih baik sholat di kodok dibanding tidak sama sekali. Begitu. Jadi kodok Kodok ya? nggak ada pilihan. Udah mau Nggak ada istirahat, pilihan. masa berhenti dulu di mobil, turun dulu, sholat dulu kan? Ya ketabrak mau nggak, kalau di jalan tol nggak bisa. Di jalan tol nggak bisa. Di jalan tol tuh jalan kota yang tol yang yang di atas itu nggak bisa lo berhenti. Ada berhenti ya? tempatnya. Nggak ada tempatnya. Jadi pilihannya kodok. Kodok gitu. Kena penalti. Kena penalti. Kalau mau sholat dulu, sholat dihormatil waqt, sholat dihormatil waktu. Itu bisa nutupin. Itu nutupin, itu nggak dosa. Cara Tapi itu sholat juga kan setelah itu kan. Itu sholat nanti sholat lagi, Sholat lagi kan? sholat lagi. cara Gitu. itu di rumah tua. Misalkan kita lagi pakai toilet nih, ya nggak, bawa mobil, ya, itu pakai tohoren. Kalau kita suci sih nggak masalah, ya, pakai tohoren. Kalau tohoren tuh kita kehilangan dua kesucian. Pertama, bajunya nggak suci, badannya juga wudu, ya nggak. Ya kita harus sholat di mobil lagi, ya dong, ya nggak. Itu tetap harus sholat, gitu, harus sholat. Nama sholat hormatil waqt. Sholli pada maghrib misalkan, Apa meski ya nggak. motor atau Iya. belum wudu ya? Iya, setelah rakaat misal berarti ya enggak. Ya. Ada tapi ada kata-kata lihurmatil waqti. Adaan di rumah tua. Iya. Gitu ya. Karena Menghormati waktu gitu. mengatur waktu doang. Karena kondisinya agak tepat waktunya, cuman kondisinya nggak normal. Karena kan bajunya juga kotor. Ini juga belum wudu. Ya enggak, ya. Nah, itu boleh kita sholat. Begitu. Tapi sholatnya nggak boleh yang panjang-panjang ayatnya. Begitu. Rombiono panjang. Iya, maksudnya yang baru-baru aja, ya. Ruku yang apa? Ruku, sujud, tidal. Jadi 4 rakaat. Iya, 4 rakaat, gitu. Nah, terus
hormatin waktu ini termasuk utang Itu nggak? enggak, kalau hormatin waktu itu kan adaan tadi. Jadi gini. Oh, iya, adaan. Jadi gini, adaan kita itu kondisi kayak gini, Arab gua absen gitu loh. Ntar kita kerjain lagi di rumah, pakai kodoan, itu nggak dosa. Iya berarti kan tetap kodo kan? Tetap kodo. Dari hormat dan penggantinya kodo. Iya kodo. Nah itu kalau itu nggak dosa, karena udah absen. Sebenarnya nggak dosa. Nggak ya? dosa. Karena udah ada. Udah absen, iya. Oh, siap. Gitu. Karena kondisi bajunya nggak normal, gitu Kayak loh. gini aja kita. Jadi meskipun kalau kita- nggak masalah bisa. Iya. Misalnya ada kecipratan kencing kayak gitu nggak Iya, apa-apa. iya, itu waktu nanti di rumah baru sholat yang suci, iya, kan bajunya banyak kan rumah kan, gitu, bilang. Kalau misalnya kita nggak bisa ngaji WhatsApp minta maaf itu kayak itulah menghormati waktu gitu deh. Iya, kayak gini nih, WhatsApp, biasa begini nih, enggak, enggak, Nah itu nggak dihari. enggak, Yang hormati waktu bisa dijama juga. enggak. Oh enggak. Hormati waktu itu dia standar sholatnya standar yang itu adaan, gitu, 3, biasa. iya biasa, gitu. Ya, kalau ini sekalian tanya, kalau jama Hmm. itu kan kita sudah sampai ke daerah tujuan. Iya. Itu katanya ada waktu sampai 3 hari, betul? Iya, sampai 3 Nah hari. itu hitungannya dari mana sampai mana terakhir? Jadi gini, Dan terakhirnya. pokoknya nyampe, 3 hari. Iya, 3 hari. Jadi enak saya jama terus ini. boleh. Terus ya makanya saya sudah kadang gitu. Oh gitu. Coba 3 hari gue jama aja. Jangan nggak sampai 3 hari langsung non-stop 3 hari. Hah? Satu kali sholat enggak. Maksudnya? Kalau misalnya dalam satu waktu dalam 3 hari sholat enggak bisa. Ya kagak lah. Nah, apa 3 hari? Jama apa kosong? Jama. Jama atau bukan kosong? Ada kalau boleh dia boleh jamak kosor, tapi yang enak sih gini, yang enak tuh adalah ya kalau bisa jamak aja, gitu. Oh gitu. Iya, lebih banyak pahala dikit. Saya jama kosong. Ya, nggak masalah. Karena ada waktunya 3 hari dibolehkan. Begitu. Karena kalau bepergian tuh masih Mumpung ya. gila, lagi rusuh, lagi rusuh. Jadi misalnya saya sampai rumah Isa, Iya. terus nanti kan itu 3 hari, nah itu Itu Isa. Hah? Isa. Jadi ketemu Aisyah lagi Iya. di 3 harinya. Iya, 3 harinya. Oh, gitu. Gitu. Nggak menghitung zuhur, nggak boleh. Itu korupsi namanya. Nyampe Isa, Ketemu Isa ya. nggak bilangnya zuhur, nggak boleh. Subuh ketemu subuh. Subuh. Sampainya di sana subuh berarti habisnya subuh. Berarti gue benar sholatnya. Ya kadang-kadang lu enak banget sholat begini. Saya sholat biasa. Ya terus sholat tuh. Bener itu nggak salah. Lu sholat 3 hari. Oh, cuma 3 hari. Jangan banyak Pak Akhir. Minggu Mau aja. Tiga sebulan. hari aja udah enak banget daripada sehari saya. Enak makanya tuh. Gitu. Waduh saya enak asarnya lewat, maghribnya lewat. Akhirnya dia Tidur enak langsung tidur. Bisanya nggak bisa nunggu bisa kan tidurnya. Begitu. Dikirain saya selama kita berada di luar kota itu boleh. Enggak boleh kalau di 3 tahun. Enak Islam itu gampang. Ya, kalau di kotanya 3 tahun atau 3 bulan. Enggak. 3 hari. 3 hari boleh. Oh, jadi kosor tuh boleh ya, tapi Nanti pas selesai 3 hari udah jamak aja. Ya, 3 hari normal. normal. Nah, terus kalau sholat Jumat gimana? Ada yang katanya kalau di perjalanan boleh nggak sholat Jumat? Ya karena musafir tadi. Ya, karena musafir. Musafir, Pak. Kalau dia musafir. Saya sering kayak gitu nggak sholat. Disuruh sholat, Gitu. enggak sholat biasa Allah aja boleh kok nggak sholat. Ngapain lu ngelarang-larang Kalau gua? misalnya ke Depok, Tapi ya istilahnya kalau bisa musafirnya setelah Jumat. Gitu loh, ngambil trennya itu, ngambil jadi sholat. Iya, jadi aman kan sholat Jumat dulu. Tujuannya adalah itu kan ya misalnya nih ngambil Saturday nggak usah di kosor masalahnya. oh dia mau langsung Aku zuhur aja. yang namanya musafir itu dia dapat rukhsah ya kayak tadi kan orang sakit ya agak orang musafir sama hujan gitu ya itu dia Kita misalnya sholat Jumat tadi sama nggak berlaku 3 hari juga. Ya misalnya kita sampai Bandung misalnya ini lagi di Bandung Iya. hari Jumat gitu ya. ah. Boleh nggak sholat Jumat? Kita kan dari Jakarta. Ya kalau musafir itu boleh dijamak, boleh nggak sholat Jumat. Tetapi namanya sholat seminggu sekali, ya Allah sayang gitu loh. Ntar aja yang habis maghrib isanya aja, gitu loh. Ya, karena itu Jumat sayang. Jumat itu pertama menggugurkan dosa, ya gak,
Ya. Ya kadang misalnya tempat hotel kita apa kita nggak tahu masjidnya dari mana jauh kita. Ya misalkan kalau yang nggak jelas sih namanya kita lagi musafir itu secara fikih dibolehkan untuk dikasih rukhsah. Ya. Oh, itu hotel itu. Terus kalau misalnya ke Cirebon gitu, misalnya saya balik lagi ke Jakarta, itu berlaku 3 hari juga? Enggak. Enggak, meskipun belum sampai di rumah loh. Yang jelas kalau belum nyampe ya misalkan dari Cirebon ke Bandung dulu itu berlaku 3 hari di Bandung atau di Misalnya rumah di sini, ya saya di situ di masjid. nggak berlaku. nggak berlaku. Itu curang itu namanya. Kalau di Bandung oke ya. Bandung oke. Jadi gimana dia di sini apa? Enggak, ini rumahnya sini. Dia berarti lu tuh tinggalnya dipindah lu kos di Jakarta. Jakarta biar di Jawa 3 hari di sana, ternyata nggak boleh. Nggak boleh udah nyampe tujuan nyampe rumah masalahnya. Mencok kerjaan nih. Ya kalau 3 hari, enggak 3 hari di Bandung, 3 boleh, hari di Cirebon, 3 hari boleh. Boleh. Kalau musafir kan Oh, bisa kan. Masih boleh, yang penting boleh. jauh. Yang penting jauh. Begitu. Ya kadang ini aja saya baru dapat ilmu seperti ini gitu ya. Ada hujan, yang dari jamaah. Saya sih yang pernah dengar sih kalau hujan. Hujan boleh. Jarang. Hujan boleh jamaah. Tapi takdim ya. Berangkat tuh hanya boleh jamaah doang. Gitu. Mungkin hujan di sini lebih ke bencana alam deh. Gitu. Hujan kemudian Jadi bencana gitu. iya bisa jadi karena kan Terus, ya kan? jadi hujan Kenapa hujan buat panas atau apa ya? nggak kan gini kan di sana pasir ya. Pasir itu kan nggak nyerap airnya. Kalau hujan dia cepet naik tuh. Oh, karena batu. Ya kan kalau pasir ya banjir. Nyerap ya. Kalau tanah kan nyerap, kalau pasir kan naik deh. Air nggak, air itu untuk nyerap agak lama. Nyerapnya lama, gitu loh. Itu kan karena kalau di sana, kalau kondisi di Indonesia. Sama aja, Ciliwung aja, sama Krukut kalau bentar hujan banjir. Jangan kan hujan, nggak hujan aja, gini saja. Dari Bogor datang banjir. Banjir, ya enggak. Tapi nggak bisa hujan rintik, udah mau jamak hujan terus. Itu hujan, nggak bisa, hujannya deras. Ya, nang tawan kan, beda kan hujan deras sama hujan rintik-rintik, gerimis. Itu loh. Kalau mau jamak, Karena itu posisinya di rumah, kenapa jadi masalah? itu karena kita lihat dulu hujannya dulu. Wah, Itu yang gerimis. udah menimbulkan banjir lah. Jadi kalau hujan deras itu kemungkinan potensi untuk musibah. Jadi hitungan hujan itu deras gitu. Bukan Iya. hitungan gerimis. Kalau gerimis nggak berlaku. Nggak berlaku. Itu pun juga mungkin kalau misalnya kawasan situ dia mau terkena banjir biasanya. Kalau misalnya kali tangga berarti mungkin nggak diwajib nggak jadi boleh. Kalau gini, jadi itu diberikan pertama itu adalah untuk bisa dipakai pada kondisi-kondisi yang itu, gitu loh. Selain juga Bukan semuanya, bukan general, bukan ya. sebenarnya segini, itu pada suatu kondisi sesuatu nanti kita pasti pakai. Hujan itu. Sholat tadi, Saat itu, iya. sholat itu, gitu loh. Ya, kalau kita ngerti ilmunya. Misalkan, maaf, kan nggak selama kita di Jakarta dengan aman-aman terus. Iya. Waktu saat kita main ke rumah orang, banjir Daerah orang ya. daerah orang, banjir. Kayak kalau misalkan kita punya flight kemarin ke Kalimantan ke Banjar, kita kan pakai yang nggak punya ilmu, belum sholat kita 10 hari tuh, ya nggak mau tidur di mana, tidurnya di mana, air tuh terus jalan terus, airnya seatap, mau cari bantuan kemana, ya kan? Tapi kan hanya boleh jamak kosor aja kan, tidak boleh meninggalkan. Iya, maksudnya tetap sholat kan. Tapi kan kalau kita punya jamaah kan lumayan pak, berapa menit tuh Iya. untuk berenang. Ya enggak, ya dong, masih lumayan. Kalau tahu ilmunya lumayan masih. Nah, Gitu kalau loh. keadaan banjir kayak gitu, wudhunya gimana? Wudhunya pakai air hujan, nggak susah. Air banjir nggak apa-apa kan? Air banjir juga boleh. Boleh air banjir. Dia banyak, gitu. Ini yang penting mesti kotor nggak masalah. Nggak masalah. Itu terlihatnya aja kotor. Tapi nggak boleh emang jelas-jelas ada yang lewat loh. Wudhu nggak boleh. Bubur. Ya. Nggak boleh. Oh, itu Gitu. ya, aneh-aneh. Gitu ya. Nah kita ulang lagi, jadi kalau misalkan Al-Fatihah itu ya ada yang 21 ya sekian sampai itu ya,
Dan itu banyak testimoni yang lumayan indah. Ya, ada seorang ibu yang penghasilan sederhana, cuma seorang guru aja. Ya, itu punya punya anak dokter. Dengan apa? Dengan cara, nah, lo penting lo bisa punya anak nih. Ya enggak? Dia melazimkan baca Fatihah. Sambil ketika di Fatihah dia doa, Allah anakku jadi dokter, ya Allah duitnya gue nggak tahu, terlalu lah. Begitu doanya, begitu sederhana doanya. Ya enggak? Ya, karena kan secara logika nggak mungkin bisa bayar. Gitu loh, dengan seorang gaji sebagai seorang guru, bayar dokter mahal, kedokteran. Ya enggak? Ya, begitu. Jadi setiap berdoa Fatihah gitu, setiap berdoa baca Enggak, Fatihah. jadi dia kan baca Fatihah dari paket yang kita bilang kayak Risat Amin kan, ya enggak? 100, ya enggak? Ketika baca Fatihah tuh Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Ya Rabb. Nah, hatinya ngomong tuh, ya enggak? Ya Allah jadikan anakku dokter, ya enggak? Cara bagaimana cara biarin deh, biarin buat dokter gitu kan, ya enggak? Begitu loh, ya. Atau anak-anak yang anak minggu tuh, ya enggak? Ya, yang kerja, ya kita cerita sama Pak Aher tadi, ya. Ada anak yang bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa. Ngelamar ke perusahaan, ya, institusi, hospital yang berbahasa Inggris internasional. Soal bahasa Inggris, susah. Ketika Allah sudah berikan hidayah, ya, berikan bantuan, ya, nasr minallah, semuanya mudah. Walaupun jawabannya salah-salah, di mata akhirnya bener. Gitu loh. Ya. Kan banyak tuh ketika orang itu nyari kerja, ada persepsi yang udah disimpan oleh para HRD. Saya ketemu nih sama A. Enggak. Jawaban bener apapun tetap salah. Kenapa? Nggak suka deh. Ah, di benak dia, lo bukan kayak gua. Bukan tipikal gua nih, buang. Ada yang walaupun bodoh, tipikal dia nih. Enak gua. Kok cuma feeling doang, nggak ilmiah banget. Begini, bukan feeling banget. Itu kan di HRD tuh ada tes, ada A, ada B, ada C. Oke. Iya, begitu. Pak, justru Begitu. Ada ilmu baru. Jadi dia bisa ngikutin sesuai SOP-nya sebagai HRD kan. Tes A, tes B, tes C. Gitu loh. Ya enggak? Tapi kalau ketika feeling dia ketika dia ngebaca, oh anak ini sebenarnya rajin, tapi nggak bisa Inggris. Misalkan. Ya dong. Ya enggak? Bisa kerja, tapi nggak bisa Inggris. Nanti dia akan dibukakan Allah Subhanahu wa taala pemikiran ke sana. Gitu loh. Bukan pemikiran sebaliknya. Anak nggak bisa, buang. Anak nggak bisa, buang. Anak nggak bisa, buang. Nah, pas giliran tadi tukang zikir tadi, ya enggak? Oh, dia mungkin bisa kerja nih, bisa Inggris. Tuh, ada toleransi di otaknya si HRD, gitu. Itu banyak sering kejadian di minggu gitu, ya. Sampai yang agak nggak jelas gitu ketika ada salah seorang kawan-kawan kita yang tes kemudian datang terlambat. Tes pegawai. Tes mulai jam 9 dan jam 10. Dia berangkat dari rumah jam 8. Tiba-tiba di tengah jalan ada penghalang arus. Polisi bilang, "Kiri." "Kan Pak, kanan Pak, kiri." "Kiri." Dibuang sama polisi semua. Terlambat sampai jam 10. Apa kata petugas yang ikut yang tes itu? Kemudian jam 1. Ya jam 1. Logikanya nggak mungkin. ya. Nggak mungkin lah, lu ngapain gue ngetes lu? Secara tidak langsung itu digerakkan Allah. Iya. Si tukang. Iya, Gitu ya. ngentesnya itu. Abang-abang tes bapak-bapaknya itu. Itulah kenapa kita butuh baca Fatihah yang banyak. Kenapa kita di sini di Risat Amin kita diakhiri dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah 5 quriyat. Setelah Al-Fatihah diniatkan bagi apa yang kita niatkan. Gitu loh. Ya. Ya enggak? Akan teruji sesuatu dengan baca Al-Fatihah. Begitu. Faktor kemarin kan. Gabung-gabungan pertama ya enggak, yang udah kita bahas di part 0. Ya enggak, pertama ada sesuatu yang enggak jelas di diri kita. Gitu loh. Gak jelas. Ya kan? Enggak jelas macam-macam kan? Ya enggak.
nggak jelas kita maksiat, ya kan, nggak jelas kita nggak bakti orang tua, ya enggak, ya nggak jelas kita ngezalin orang lain, ya kan, nggak jelas juga kita mungkin dengan dikasih itu nanti akan menyebabkan kita jadi tambah nggak jelas, misalkan, ya. Makanya kalau kita pengen sesuatu, kita nyiapin makom. Misalkan, ya Allah bagi dong 200 juta atau 300 juta. Ya enggak? Siapin semangat kerjanya, siapin semangat ibadahnya, siapin semangat syukurnya. Pasti kasih sesuai nih. Ini 300 juta, ini syukurnya. Paham nggak? Nggak bisa. Maaf, boim aja. Kalau gue pis nih, uang berapa? 300 juta. Ya udah. Dia mau ngasih 500 juta. Kagak lah. Ya udah doang gimana? Nggak mantesin syukurnya. Paham nggak? Ya enggak. Tapi kalau bilang, makasih ya, semoga panjang umur, ya banyak rezeki, semoga lo panjang. Kira-kira nambah nggak? Oh, dia punya duit? Nambah. Nih, tuh 1 miliar. Ya enggak? Lo lagi panjang lagi 3 miliar. Itu namanya mantesin. Syukurnya mantesin, biar antara syukur sama rezeki yang datang sepadan, balance. Kenapa? Kalau Allah kasih banyak kita nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid, lapar kita, gitu loh, ya, berabe. Tapi kalau kita syukurnya nambah, porsi kerjanya nambah, ilmunya ditambah, ya agak ibadahnya ditambah, zikir ditambah, semuanya ditambah, mereka juga bingung. Kasihan, soalnya rajin, kerjanya rajin. Ya enggak, ilmunya juga nambah. Ya enggak. Lama-lama kata mereka, Mikael, kasih berapa? Ya 3 miliar. Kasih. Enggak mungkin. Kayak kemarin teori kucing aja. Ya enggak. Ya, kita dekat sama kucing nih. Enggak mungkin kita diemin kucing tuh. Ya enggak. Fakaifallah, bagaimana Allah. Kalau semua jadi mantas, enggak mungkin. Asal semuanya pantas aja. Ya. Pantas kelakuan istilahnya kan, ya enggak, ya, pantas hati, disiapin hatinya. Banyak orang dikasih rezeki dikit sombong setengah mati. Iya, jabatan tertentu sombong banget. Dia telepon, halo, siapa nih? Udin, nggak kenal gak? Udin siapa ya? Gitu loh. Atau maaf, dia telepon, halo, gini deh, Anda sibuk nih, nanti ngomongin sama sekitar nih. Sekretaris semuanya kan gila, kita mau ngomong dia ngomong ke sekretaris. Berarti kan udah gak mantesin namanya, syukurnya kurang, gitu loh. Atau maaf ya, nggak sempat ngangkat, terus begitu terus nggak bersyukur namanya. Kadang-kadang kalau udah kirim sama kita nggak ngeh, itu yang paling parah. Hati-hati banget, jangan sampai ya kalau udah kirim rezeki kita nggak ngeh dan kita nggak tahu itu rezeki. Ingat kisah Nabi Nuh, ya, pokoknya harus peka, ya, jangan sampai ya cuman ya sampan kan begitu, ya enggak, ya kan, kita pengennya kan kapal datang misalkan, ya enggak, ya kan, ya sampan doang, padahal sampan itu menuju ke Kalbal Serah, Kal besar. Karena datang sampan, udahlah. Gitu loh. Maaf nih, ada kawan, ya, kemarin kejadian. Ada kawan kasih proyek kecil. Cuman ngecat. Apa sih namanya? Renovasi. Ya, kecil. Dia bilang, kecil banget. Udah, harusnya tukang ngebel-bel. Rusak. Kerjanya apa kata tukangnya? Ya, kata yang kerja nih.
Ya, gak bersyukur dia. Gue kasih kerjaan, padahal kalau yang bagus kerjaannya, ya enggak? Gue dijapin tuh proyek untuk rumah, 2 biji rumah, seharga sekian miliar. Kira-kira ngecat doang itu miliar, lewat. Paham maksudnya? Ya enggak? Aku pernah ngalamin itu terus. Jadi kontraktor minta ini pasang jaringan, pas gak ada diminta ke tengah-tengah jaringan gak mau. Ini minta tolong gue kan tadi Pak. Gak mau ya, Pak. Saya itu ngasih lagi. Walaupun aku memang ke depannya lagi gue kalah harga gitu. Tapi emang dia kayak semacam mendekat ini, tapi dia ngetes pas jaga segede mana sekecil ini kan, kontraknya kan 2 juta. Itu kenapa kan itu dia masih buat pasang bajanya di rumah sakit. Apa lagi? Iya, besar kan? Besar, rumah sakit besar rumah sakit. Iya. Terus setelah itu udah, karena gue gak bersyukur lagi, harga gue apa nih? Dia up lagi loh. Jadi kata Dia gua, up. gua up. Dia up. Jadi karena gue gak bersyukur, dia lagi belum baik kan. Lu tuh udah keenakan kan? Kenyaman Dia lagi. dapat dari ini kan, dari Jauh. kanan yang lain lebih murah. Murah. Udah pindah. Ya udah. Tidak harga jauh ya. Sebenarnya kalau harga normal masih dapat kan? Masih dapat. Masih dapat. Jadi dia yang salah. Kurang bersyukur. Kemarin gue gak bersyukur. Awalnya gue bersyukur kan, alhamdulillah gak apa-apa. Dia seneng. Gitu. Pas kedua, masih ke level ketiga, top lah. Gitu. Ya. Jadi banyak banget karena kita kecil ini nggak bisa mantesin, besarnya nggak dapat kan besar. Gitu. Bukan nggak datang. Bukan nggak datang. Apapun bentuknya itu pertolongan pasti datang. Nggak mungkin nggak datang. Begitu. Pasti gue yakin lu rasain. Ya. Kalau datang. Cuma lu pengen yang tek gitu loh. Sebenarnya kalau lu rapin ini ntar naik lagi, rapin lagi, naik lagi. Ntar nyampe. Sampai. Nanti nyampe. Sebetulnya malah Jadi gini ya, skenario-nya itu kita yang nentuin gitu arah karir kita gitu. Apa Allah gitu yang nentuin? Allah nentuin. Allah nentuin. Kita ambil ikhtiar aja. Hah? Jadi kita jalan aja jalan. Kita jalan biasa. Kita jalan biasa jalan. Nanti tiba-tiba ada yang dari kanan, dari kiri. Contoh misalkan, karena minggu ini ada yang ketika dia mulai kerja gaji 1,7. Kecil dong. Ya, 5 tahun gaji 1,7. Sampai kawan-kawan bergetar. Berapa gaji lu? 1,7. Gaji gini lu, gini hari. Kata yang satu gini deh. Lu besok CPU lu mana? Yuk, butuhin jalan-jalan. Jalan-jalan lah berdua. Kamu bukan gara-gara dia, tapi gara-gara dia. Terus apa kata dia? Yuk, udah berhasil ke sini. Kita yang satpam. Bang, boleh itu kamera belum? CP. Boleh. Ayo bang, udah. Datang lagi ke tempat B. Bang, boleh naruh nggak bang? Boleh. Dia naruhin, punya dia. Oh dia yang ngelawan. Iya. Kalau dia mah nggak jalan. Ya berdua kan naik motor, ya enggak? Ya kan? Tapi yang ngasih kan ke satpamnya dia. Dia bukan dianya sendiri kan. Bukan. Berdua maksudnya, yang ngasih temennya nih. Ya enggak? Jadi berapa perusahaan? Itu dari 2 perusahaan aja langsung dapat. Terus gimana selanjutnya? Nah, itu dari kasih 1,7 sekarang gaji 6,5. Perusahaan baru. Jadi kan ya kan, jadi kan dia sama yang lain. 6,5. Sama. Tos gitu loh. Sama dia. Nah, faktornya adalah pertama, kalau pertama tadi 1,7 dia diem aja, dia nggak mantesin kan untuk naik kelas. Ikhtiar nggak mantesin, doanya nggak mantesin. Kawannya gregetan, ayo majlis, ayo zikir, ayo baca aurat, ayo kerjain lawazim, ayo ikhtiar dunia.
Ya jadi ini ditemenin sama yang karena yang tandemnya sama orang soleh. Iya. Kalau untuk komposisi itu apa namanya ikhtiar dan doa itu persentase berapa persen sih? Yang jelas Mas Tato tum semampunya. Bukan semalesnya ya. Mas Tato tuh kayak apa? Mas Tato tuh semampu kita, setenaga kita. Iya, maksimal. Maksimal versi kita. Gitu, kirain. Ya. Mas Tato semampunya. Pak Duhanya. Gitu loh. Ya, semampunya berapa? Mampunya 8, 12, ya enggak? Ya. Maksud mampunya hajat 20, mampunya cuma 8. Misalkan berubah istiqomah gimana? Misalkan kan dua terus kan 12 kah? Jadi kedua. Gini. Itu juga ngaruh sama calon-calon rezeki besar. Tapi Allah pasti ngasih. Karena ada yang 12 kan, ada yang besar. Kata malaikat, rajin, kasih. Gini kali bisa lagi. Mau ngasih nih. 2. Lagi. Tarik. Kebayang ya. Ilustrasinya itu, benar tuh. Ya. Tapi gue banget ini. Itu benar itu ilustrasinya. Itu ilustrasinya. Ya enggak? Jadi siap nih. Terus kadang sekarang ada masa nyesel gitu kalau misalkan satu udah sama udah satu lewat karena memang kerjaan gitu. Jadi kayak misalkan rapat gitu. Kita belum doa nih. Sampai duhur malah sampai ketemu azan gitu. Terus itu gelisah. Iya. Tuh. Sama kejadian. Kayak gue dulu gitu. Jadi kayak ada utang yang aduh ini. Apa ya? Makanya besok-besok berangkat nyampe duha langsung. Iya benar. Kata dia langsung jalanin aja. Ada waktu kosong kita Sholat sikat. supaya Gitu. siku kita Aman. makan. Nggak kemakan. Iya kadang itu sih sebenarnya. Harusnya jadi mensiasati dan melihat peluang untuk ibadah. Gitu. Tapi boleh nggak kayak gitu misalnya kondisinya kita lagi kerja bos lagi teleponan atau lagi rapat gitu kan nyolong waktu buat sholat gitu. Boleh. Bilang bos, kamar mandi dulu sebentar terus. 5 menit. Sholat. Jangan salah setengah jam. Yang sengaja kemarin bos. Gitu. Kalau 12 biasanya ya Ya kalau misalkan mau cepet sama banyak nanti bosnya kagak marah jadinya begitu. Ya kan, asal bos nggak marah, kalau bos marah nanti lo di-fire. Gitu, nggak seru. Ya enggak, ya. Rata-rata sih anak-anak begini kita saranin. Pertama, lamar ke perusahaan baru, ikut tes. Normal, anak-anak tuh normal, pindahnya tuh normal. Ya normal, pindahnya normal. Ya, normal. Ada malah yang paling agak lucu. Namanya Mbak Najmi. Mbak Najmi ini dia guru di sekolah yang ewel-ewel. Dibilang, Ustaz tolong doain dong Ustaz. Ngapain? Boleh nggak Ustaz? Saya pindah ke sekolah yang bagus. Boleh lah. Terus, emang di mana? Pengen mana? Pengen ini Ustaz. Ini sekolah A, lumayan favorit Ustaz. Ini sekolah B favorit. Ya udah daftar aja dua-duanya. Ntar mana yang Allah kasih itu dia sama rezeki lo. Nah, daftar dia dari sekolah 2 ini. Dapat dia salah satunya. Ada 2 itu. Nah, dapat. Jadi Pindah. Naik gajinya. Dari 5.000. 5.000 gajinya. Ya guru. Ya enggak? Sekarang berapa? 3 atau 4 juta. Gitu. Ya. Jadi artinya Alias ikhtiarnya ada, doanya jalan. Gitu. Ya. Jadi lu jangan sedih ketika lu cuma bisa 2. Yang penting lu istiqomah. Ya enggak? Ya. Jangan kosong. Ya, jangan kosong. Berapa kemarin kosong tuh? Jangan terus kosong. misalnya nggak istiqomah gitu, barang gitu. Itu nanti yang di atas juga gitu-gitu juga ngikutin kita. Kalau lihatin dari cerita Boim, begini, kadang-kadang malaikat Mikail nungguin. Ini kisah cerita. Jadi gini, ini kisah ketika ada seorang tukang pengamen, dia kan pengamen di jalan tuh, ya enggak? Kalau dia istiqomah dia tetap minta ke orang-orang mobil lewat, walaupun mobil itu masih
apa namanya baru merahnya mau ke hijau, kan ada kuning, ya enggak, ya kan? Ya tetap begini, dia tetap memberikan tempat kalengnya gitu, ya enggak, ya. Dia akan diberikan oleh penumpang mobil uang. Tapi karena dia mikir, udah mau hijau, mundur dia mundur, itu uang yang disiapin 10.000 padahal nggak dapet dia, momennya nggak tepat dia mundurnya, paham nggak? Ya, misalnya malaikat BKL lu datang nih, siapin yang ngasih, kasih Bang Pudin berapa? 3 miliar kasih dah, disiapin 3 miliar, mana anaknya? Agak ada, psst. Apa sedangkalan? Paham nggak? Udah disiapin rezekinya. Datang nih, Mikail datang. Udah bawa proyek proposal nih, sampai udah turun nih. Ya nggak? Ya siapa tahu, kita nggak tahu kan, tergantung mantesinnya, tergantung mantesnya. Sejuta tiba-tiba kasih Iya naik. juta. Ini gila namanya, ini gila. Kan kita belum tahu, gitu belum tahu ya, belum tahu kalau Allah udah ngasih tuh, Allah tuh ngasih kadang-kadang di luar tadi kan, ya gak? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Terus itu ada dua pengertian. Bighairi hisab, tanpa kita bisa tebak dari mana. Bighairi hisab, tanpa kita bisa hitung. Kalau nggak bisa dihitung berapa? Unlimited berarti besar. Nah, komen logika udah nggak mungkin itu. Iya. Nggak banyak cerita di grup minggu itu, nggak mungkin tuh banyak. Kayak tadi 1,7 kok ke 6 juta, gimana logikanya? Gaji. Itu biasa, bukan itu biasa. Biasa. Kagak. Itu biasa bukannya. Logikanya begitu. Logikanya. Bener kesibukan Pak. Waktu gue tahu tuh kebutuhan tuh banyak. Kata gaji makin tinggi, kebutuhan makin banyak. Pas gue usaha sendiri kadang nurun kan. Akhirnya kita jadi bisa nurun sendiri. Karena gitu ya. Iya, nurun kebutuhan kita kan. Iya. Gitu. Itu penyesuaian kali. Iya, menyesuaikan. Kalau enggak nanti kiamat. Iya kan. Besar-besar daripada tiang. Iya. Gitu. Kayak gitu juga. Gitu. Kita gede, ini kurang aja, gede kurang. Kecil, ya kecil menyesuaikan gitu. Tapi bedanya gini. Enaknya gimana? Bagi ketika kita bersyukur dan kita mengerjakan lawazim, kita baca aurat, ketika kita di bawah, kita tenang. Walaupun menyesuaikan. Hidup juga. Hah? Dan hidup juga tenang. Begini, karena memang kalau hasilnya masih banyak bolong-bolong kan. Jadi tenang tapi kayak gak tenang gitu. Gitu. Tenang sementara di bawah tenang. Tapi finansial kayak gak tenang gue ini tetap. Karena begini, karena tadi itu, karena yang dikerjakan nggak sesuai SOP. Jadi ada yang dikerjakan, ada yang enggak. Gitu. Jadi hati ini belum balance banget. Enggak, cobain. Itu testimoni banyak ya, kawan-kawan minggu itu testimoni ya. Gue tanya gimana duit lo, dengan berapa? 1.000 Ustaz. 1.000. Anak minggu pada beraksi semua. Maksudnya tadi tuh kalau dia ngerjakan, Yakin ke IPC? pertama yakin, yang kedua dia SOP-nya dikerjain. Ya karena yakin dikerjain Din. Kalau kawan-kawan kan maaf ya, disuruh 12 misalkan, kerjakan 4 ya, agak kerjakan 12 tapi nggak tiap hari misalkan. Yakin semua ngerjain kali pasti ada yang bolong-bolong. Ada juga, tapi yang hokinya emang ada dia. Dan kami juga lama pengajiannya, kita kan baru Sama-sama gurunya sama, ini sama. Iya, iya, banget. lab time-nya lama dia. Pengajian di kan udah lama yang minggu mah. Udah lama. Iya. Ya, Di kata bohong-bohong hitungan bukan hitungan bohong-bohong, misalnya jumlah totality ibadahnya banyak kan dia mah ngaco. Karena kan dia duluan. Nah, iya. Iya. Karena Kalau sholat tahajud sama weekendnya masih 4, 3, 2. Nggak masalah, udah yang penting kerjain dulu aja. Udah jalanin aja. Kerjain. Kalau Kalau dipaksain gitu kan 8, 10,
jelas gitu kan masa Iya. Pokoknya semampunya aja. Ya. Ya. Gitu, Kalau jadi gini maksudnya lewat subuh akhirnya. kemampuannya berapa? 8, nggak mampu 8, 4, 3 gitu loh. 2 3 1, 2, 3 ya semampunya dulu lah gitu loh. Ya enggak. Ya enggak. Kerjain semampunya, nanti juga apa namanya? Pokoknya istilahnya maaf, tenangnya beda. Enggak itu enggak. Semampunya nggak dikerjain. ada kalau itu misalkan lebih sisa kajiannya 8 atau ya 28 misalnya sama belum tidur witir tempat kajiannya 8 atau 4 Bagus. itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting masih sholat. Bagus ya. Gua tak banding gua. Yang penting gini, lu ngerasain kan? Banyak loh, kalau- Kita tanya nih, testimoni, kita tanya nih. Lu ketika lu ngerjain yang sesuai SOP, tenang lu gimana? Iya, nggak mikir banyak gitu walaupun Banyak beban kan? Padahal beban banyak. banyak Ya kan? Tapi tenang kan? Itu kalau di mana, Bis? Dia di apa? lembaga sosial PKPU ya? PKPU dia. Udah bisa kan kerjaan. Desainer, lembaga kemanusiaan kemanusiaan, CP ACT. Oh, Kayak dapat duafa. Iya, dapat dua apa? Oh, dompet itu apa? Iya. Sosial. Iya, LSM. LSM. Oh, LSM. Iya, kalau misalkan kayak gitu kan tinggal dicoba. Karena udah dapet kan, tinggal kantong udah dapet nih. Ya enggak? Nah, latihan, ada kesempatan pindah, misalkan ada Astra. Ya enggak? Cari di Astra. Kan Astra lumayan gajinya. Ya enggak? Ya. Gitu. Iya, ajuin. Begitu. Ya. Kalau kemarin tuh ada tuh yang Pemda. Ya enggak? Ikutin tesnya. Anak-anak juga tuh, jadi aku bilang sama kawan-kawan jangan pernah takut untuk tes. walaupun kita kemampuannya nggak di situ Begini, tes dulu. Yang penting, misalkan kita punya ilmu A, B, C, dia punyanya E, F, G, ya enggak? Ya, kan kita bisa belajar. Iya dong, tes dulu. Yang penting tes judulnya. Syukur-syukur sesuai dengan apa yang kita punya. Gitu, tes dulu aja. Cuma dari sini kita nggak tahu. Ya artinya mencoba sih coba aja gitu. Iya. Kalau nanti Belakangan, bisa gagal. bisa. Nggak semuanya kita cita-citakan itu terkabul kan? Iya bisa. Bisa. Nanti tiba-tiba kalau kita udah sering gagal, nanti teman, udah lamaran sono, gitu. Ntar begitu tuh. Terus begitu anak minggu tuh, yang apes-apes, ya, yang apes-apes, yang gagal itu, Terus? ntar temannya bilang, ke sono. Oh memang situ. Iya, Bisa. rata-rata begitu. Gitu. Iya. Muter-muter situ aja, rezekinya nggak jauh-jauh. Itu kerjaannya dari teman ke teman apa memang info dari mana? Dari mana-mana, dari Facebook, dari Twitter, Nanti dari coba Instagram. aja, ya, Coba. Nggak pernah. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Sebagaimana kita jangan pernah takut untuk berdoa. Kalau doanya takut gimana mau nyoba? Kan mencoba itu kan sebagian dari doa. Ya kan? Gitu, coba dulu. Coba. Kalau sini misalnya, aku kan umurnya kan misalnya udah tua kayak gitu kan. Oh, kelihatan lah. Masih muda ya? Terus misalnya kan, Umur lu berapa? sama sama lu deh.